Para penumpang yang terhormat, selamat datang di Iramaya Safari. Because this is real, kawan-kawanku. Selamat berjumpa, sudah kangen, sudah rindu. Ahe. Hey. Aku udah panas belum jadi pramugari? Hah? Iya kan? Pakai korsas ya. Korsas tuh ya beli pasang pakai peniti. Ini pakai shawl namanya. Shawl. Bagus banget sih. Ini cantik ya. Cantik banget. Dikasih hadiah oleh kemarin sama calon besan. Ya Allah. Terima kasih Cabes calon besan. Aduh pokoknya I love you. Udah seneng banget aku. Cerita dong. Cerita. Awal-awal. Hah? Awal-awal nih. Pas kan biasanya kan kalau misalnya anak-anak kan baru kenal-kenalan. Ternyata teman kita. Ternyata sahabat sendiri loh. Awal-awal Aku nggak nyangka calon besan. Aku nggak nyangka ketemu sama calon besanku. Ternyata sahabatku yang terbaik. Ya Allah, emang dunia tuh ya kalau namanya Allah udah nentuin nih siapa ketemu siapa, kita nggak tahu jodoh. Ya Allah, udah kayak mami belum ngomongnya. Iya kan? Karena jodoh itu bisa dari mana aja, kita nggak tahu yang namanya jodoh. Ya? Udah dari ujung. Kok jorok? Iya, maksudnya jodoh tuh jorok kalau bahasa. Oh iya, karena kita nggak tahu. Nggak tahu. Iya, tiba-tiba udah selama ketemu, dong gitu. Langsung kayak gimana, sama ini kejadiannya. Jadi nggak pernah percaya awal mulanya ternyata anaknya dari SMP, sendiri. tapi Mama Ira nggak pernah sempat ketemuan ya? Aku sama calon besan sudah ketemu, kenal sebelumnya. Nah, si anak-anak dua ini berkegiatan pula. Berkegiatan bener ya kan. Calon besan saya orang hebat, Bu. Ya kan. Ini masalahnya adalah anak ini kita tidak tahu ternyata dia ini adalah salah satu adik kelasnya dari Yayang. Ini Yayang saya barusan lompat. Sana, woi, naik kemana-mana. Oke. Nah, jadi ceritanya kehappian, kesenangan, kebahagiaan saya ini terus berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah, jadi dengan calon besan semakin baik juga. Hubungan kita selalu funky, ya kan, Mbak? Langsung panggil Mbak. Pokoknya benar-benar saya mengagumi calon besan saya. Luar biasa, luar dalam, hebat, top. Nah, sekarang kita justru mau membahas bukan calon besannya, bukan bagaimana proses menjadi dekat dengan calon besan, tapi yang udah menjadi besan. Nah, ini PR, Bu. Kalau Mbak Ira itu masih calon besan. Tapi ini boleh Bapak Ibu semuanya. Step lagi. Iya, saya belum nyapa loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kita nih kalau udah beranceleng gitu kayaknya udah gitu ya. Maaf ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kita kan gitu kalau ketemu kan misalnya iya. Terus baru gini. Assalamualaikum, lupa. Ya, oke. Lanjut. Nah, sekarang yang paling penting kita bahas itu adalah bagaimana sikap-sikap yang harus kita lakukan dengan besan. Ya, Bapak Ibu yang sudah berpengalaman menikahi anaknya atau sudah menjadi besan dari besannya. Kebetulan kakak besannya klop. Nah, kalau misalnya yang enggak klop, dia nih. Kan ada juga. Iya, benar-benar. Lagi, mohon maaf dengan segala hormat. Ini sering terjadi juga antara besan satu dengan yang lain. Ya, kita nih misalnya contoh. Saya punya besan misalnya gitu. Saya orangnya seperti ini, besan seperti itu. Udah tahu perbedaan tapi tidak melakukan ini. Apa saja? Yang pertama adalah jarang berkomunikasi. Nah, padahal sekarang mau dari teleponan, mau dari kita pakai telepon pinter, ya kan, WhatsApp, aplikasi banyak banget. Ya kan, media sosial. Jangan salah, ibu-ibu sekarang pada canggih-canggih semua, ya kan, Bu? Ya, iya, apalagi semuanya, ya kan. Bapak-bapak juga, ya kan, udah pada pinter, segala macam Facebook, apa segala macam. Nah, justru itu dengan sarana atau fasilitas yang sudah semakin hebat, jadi nggak ada alasan lagi jarang berkomunikasi. Kita tuh bersapa lah. Itu salah share ya? Iya. Ini kan it's all about habit, kebiasaan. Kalau kita memiliki kebiasaan yang baik, biasa bertegur sapa, sering kita bilang berkomunikasi gitu ya, pasti udah nggak canggung lagi. Tapi besan saya, Mama Ira, besan saya tuh orangnya agak-agak tertutup misalnya. Malahan kalau mungkin dia di belakang layar ya ketutupan. Ya kalau ada baiknya itu ya, kalau masih calon besan itu berkenalan, mempelajari. mempelajari.
Ya, makanya saya bilang menitipkan. iya, kita itu juga. pasti. Nah, kalau itu kan step pra ya sebelum menjadi besan gitu. Kalau ini udah menjadi besan ya, nanti kita bahas lagi sebelum menjadi besan ya kan. Nah, sekarang kita bahas yang udah menjadi besan. Jadi yang pertama adalah saling komunikasi. Ya, coba kita mulai duluan. Kan Apalagi keluarga. iya, ya kan dua keluarga jadi satu, benar banget. Iya kan? Masa keluarga ya anak kita nih punya keluarga, anak kita di sini, besan kita punya anak mantu kita gitu. Biar aja di masing-masing. Harus dikasih tahu tuh anak kakak. Nggak bisa. Kalau itu nggak ada Apa? mertua. Itu ibu juga, Iya. ibu kita juga atau bapak kita juga, sama ya. Jadi komunikasi, jangan merasa sungkan atau merasa gengsi, jangan, ya kan? Itu kan keluarga kita juga, anak kita nanti insya Allah selamanya loh, ya kan? Itu ibunya juga, bapaknya juga, orang tuanya juga. Kita titipkan anak kita sayangi juga anak mantu kita, ya. Jadi saling berkomunikasi, tanya aja apa kabarnya, bagaimana kabar keluarga semuanya, ya kan? Nah, jadi komunikasi itu penting. Ya, jangan pakai alasan lagi gengsi atau apa. Apalagi misalnya besan kita lebih usianya di atas kita. Itu bagaimana cara kita berbahasa-basi dengan kalimat yang juga ada tata caranya gitu ya. Gak apa-apa kita lewat WhatsApp aja. Jangan, kalau perlu janjian ketemu. Itu kan salah satu direct communication namanya. Ketemu ya. Oke, berikutnya lagi ini ngerasa kayaknya ada. Penerbangan kemana, Say? Saya pesawat tempur, Bu. Oke, berikutnya lagi apa ya kira-kira kalau sudah saling bertemu, kita harus juga menghargai perbedaan gitu. Menghargai perbedaan antara satu dengan yang lain. Benar nggak AI? Ya, perbedaan setelah itu kita harus tahu dulu mungkin kalau caranya besan ngomong seperti ini, caranya saya ngomong seperti itu, ya kan? Nah, jadi perbedaan inilah yang sebetulnya akan menyatukan kita. Atas dasar apa? Atas dasar perbedaan tadi, keluarga menjadi lebih utuh, kitanya juga harus menunjukkan hal yang solid di hadapan anak-anak. Gitu. Iya. Jangan malah udah tahu ada perbedaan kayak gini, anak kita merasa tidak sanggup atau anak kita ngeluh segala macam, malah ngomporin. Ya udah lu jangan. Emang lo bisa nggak begitu? Emang besan gue jangan. Nggak ada emang besan gue. Itu kita juga harus coba untuk. Ya kalau misalnya atas ya kakak kita, kalau lebih bawah ya adik kita. Iya, pokoknya intinya adalah perbedaan-perbedaan itu harus kita pelajari, harus kita adaptasi satu dengan legowo. Hati kita harus legowo lah, gitu ya. Caranya memang seperti itu, besar hati. Oh mungkin besan kita memangnya sukanya demikian, oh senangnya makan demikian. Nggak bisa kita paksain. Jadi kayaknya kitanya yang harus ngeliat-liat nih situasi biar anak kita kayak gini. Ke besannya harus sama kita juga bilangin anak kita. Nanti kalau bicara sama papa mama di sana, sampaikan dengan bahasa kayak begini, kurangin bercandanya. Kan kadang-kadang kalau anak kita sama kita kan suka bercandaan. Ya kan belum tentu di sana adaptasinya perbedaan itu bisa menjadi hambatan kan? Ya, jadi harus kita coba untuk adaptasi. Ya, adat istiadat lah ya, adabnya dan lain sebagainya. Apalagi ya kira-kira ya? Jalan-jalan bareng? Jalan-jalan bareng. Calon besan, mohon maaf, karena waktu kita sama-sama belum ketemu, kan calon besan juga kan sibuk ya. Saya juga sibuk, ya Allah. Kita belum sempat jalan-jalan, terus nyobain. Kemarin kita mau kemana? Cabes, kita mau jalan-jalan ke ujung mana sono ya, mau makan bareng. Nah, jadi usahakan Bapak Ibu semuanya jalan bersama. Nggak usah sama anak kita juga nggak apa-apa. Kita aja. Deep talk. Ya nggak? Bicara dari hati ke hati. Oh ini, girls talk. Masa girls talk udah begitu? Woman talk. Women's talk, oke. Jadi kita dari hati ke hati ungkapan. Parent talk. Iya, parent talk whatever lah gitu ya. Kita bisa sharing bagaimana kita membesarkan anak, bagaimana tipikal anak kita. Mungkin juga anak kita bila mana berbuat kesalahan, waktunya yang paling tepat kita juga untuk minta maaf. Ya kan, saling memaafkan bila mana ada perbedaan yang sangat-sangat runcing antara anak kita satu dengan yang jangan membiarkan. Ntar gelundung, ngegulung malah jadi gede. Habis itu boro-boro mau jalan-jalan. Nah, kayak gini nih, kayak komunikasi tuh kayak kemarin yang kejadian istrinya dipukulin itu kan mertuanya ngediamin. Nah, terus? Nah, ya maksudnya ngediamin. Udah tahu anaknya suka mukulin istrinya. Iya, ada kasus pada kayak gitu. Itu malah membiarkan. Nanti kena juga tuh. Maksudnya kenapa kok masih ada orang tua yang masih takut-takut. Ada dua hal mungkin dengan segala orang mungkin. Satu, emang dia nggak mau ikut campur
ikut campur karena ini dianggap urusan anaknya. Kedua, dia udah capek ngadepin anaknya. Tapi anaknya itu bisa celakain ke Nggak bisa. orang lain. Nah, Itu harusnya segera itu contoh disikapi. aja. Ini contoh ya, contoh. Apalagi ya, itu tadi kalau misalnya adaptasi itu tidak hanya dari heart to heart kita aja, perbedaan dua keluarga menjadi satu itu juga kadang-kadang Tapi nanti beda. akhirnya ujung-ujungnya itu ya harus saling menghormati. Pasti. Lah. Perbedaan, karena ada perbedaan, kita harus Respect adaptasi. ya. Oh iya, of course. Kita harus respect dengan segala perbedaan yang ada. Kita sampaikan apa yang kira-kira perlu kita sampaikan kepada anak kita untuk menghadapi keluarganya mereka, ya. Keluarganya besan seperti ini, keluarga besarnya seperti apa, gitu kan. Lalu juga kita sempat-sempatkan waktu tadi, ya. Ini penting banget. Mungkin kadang-kadang Bapak Ibu suka terabaikan. Iya nggak sih? Karena kesibukan satu dengan yang lain gitu. Saya aja udah minta maaf sama calon besan saya. Karena kami masing-masing punya kesibukan. Tapi saya berdua dengan calon besan saya intens banget kalau ditanya komunikasi. Wow, apalagi sekarang mau di IG, mau di mana. Kalau beliau lagi ada di ujung sana, besan saya di mana nih? Komunikasinya udah pakai Concord ya. Wah, udah jadi. walaupun si Concord udah nggak ada lagi yang dulu akhirnya menukik sekarang turun, kita tetap cantik. Sekali lagi terima kasih ya besan gitu ya. Oke, semoga obrolan kita bermanfaat dan sekali lagi saya Ira Mayasofa dengan AI saya ya kan Teh Kika mengucapkan banyak terima kasih untuk semua Bapak Ibu, Ses, anak-anak mama yang sudah subscribe, yang sudah memberikan komentar ya, bahkan juga memberikan banyak sekali input tentang ide dan lain sebagainya yang kita sangat-sangat happy, sangat-sangat senang. Sekali lagi tujuan kami bicara di sini adalah bukan untuk menggurui, tapi Mama Ira ingin berbagi cerita saya sebagai orang tua yang udah sebentar lagi insya Allah akan memasuki usia kepala 6, mudah-mudahan sehat, insya Allah segera memiliki anak mantu, insya Allah menjadi apalah pokoknya semua yang Granny. Ya menjadi Granny. Ya apa saja pokoknya segala tujuan kebaikan. Ya. Sekali lagi banyak terima kasih. Jangan pernah bosan nontonin kita, ya, karena kita tidak akan ada sampai dengan sekarang tanpa ada partisipasi daripada semuanya, ya, khusus untuk AI. Thank you AI, thank you. Walaupun kita jungkir balik, suka kurang tidur, AI ngedit salah-salah, tapi you're the best. Thank you ya AI. Bapak Ibu saya pamit, terima kasih. Mohon maaf, sebentar lagi pesawat saya akan segera terbang menuju. Landing dong. Oh ya, tadi kan udah terbang. Okay. Tadi mau. Oh ya, sekarang mau landing. Oke. Sekarang saya mau landing ya. Para penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan segera landing, segera mendarat di rumah masing-masing. Saya pamit mohon diri, jangan lupa jangan dibawa yang namanya safety belt, termasuk juga pelampung. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira Mayasofa real, because this is real. Para penumpang.